Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar bisnis, yaitu tentang kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Kreativitas dan inovasi adalah kunci utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Memahami konsep dan manfaatnya dapat membantu bisnis Anda mencapai keberhasilan yang lebih besar. Pentingnya kreativitas dan inovasi. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Kreativitas dan inovasi memungkinkan bisnis untuk menciptakan produk dan layanan unik yang membedakan mereka dari pesaing. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan dan keberlangsungan. Dengan terus berinovasi, bisnis dapat menjaga relevansinya di pasar yang terus berubah. Yang ketiga yaitu ada kepuasan pelanggan. Inovasi mengungkapkan atau memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik dan menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan. Selanjutnya yaitu definisi kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan bermanfaat. Inovasi adalah proses mengubah ide kreatif menjadi produk, layanan, atau proses baru yang membawa nilai tambahan. Perbedaan inovasi dan kreativitas. Kreativitas adalah awal, inovasi adalah implementasi dan komersialisasi ide kreatif. Manfaat kreativitas dan inovasi bagi bisnis. Yang pertama yaitu daya saing, memungkinkan bisnis untuk menawarkan produk dan layanan yang unik dan superior. Yang kedua yaitu pertumbuhan, mendorong peningkatan penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas. Yang ketiga yaitu efisiensi, membantu optimalisasi proses bisnis dan pengurangan biaya operasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dan inovasi, yang pertama yaitu ada budaya organisasi, lingkungan yang mendukung dan menghargai kreativitas karyawan. Yang kedua, sumber daya, ketersediaan dana, waktu, dan akses ke informasi yang mendukung inovasi. Yang ketiga, kepemimpinan, gaya manajemen yang visioner dan mendorong pengambil resiko. Yang terakhir yaitu motivasi karyawan, semangat dan antusiasme karyawan untuk berinovasi dan berkreasi. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama yaitu budaya inklusif, mendorong keterlibatan dan kontribusi dari semua karyawan. Yang kedua yaitu pembelajaran berkelanjutan, menyediakan pelatihan dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang ketiga, kolaborasi lintas fungsi, memfasilitasi kerja sama tim dan pertukaran ide-ide segar. Yang terakhir yaitu eksperimentasi dan adaptasi, menciptakan ruang untuk uji coba, umpan balik, dan perbaikan berkesinambungan. Kesimpulan dan saran. Kreativitas dan inovasi adalah kunci keberhasilan bisnis di era yang kompetitif ini. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan potensi kreativitas karyawan dan menciptakan terobosan-terobosan yang membawa nilai tambah. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan perlu terus beradaptasi, berinovasi, dan menciptakan solusi yang inovatif bagi pelanggan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akibat pandemi COVID-19, 64,13 juta usaha mikro dan kecil terdampak secara ekonomi. BPS menjelaskan bahwa mayoritas usaha mikro dan kecil mengalami penurunan pendapatan, sehingga mengurangi tenaga dan kapasitas produksi. Sebagian kecil bahkan harus menutup usaha. Dampak pandemi pada usaha mikro dan kecil ini harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat usaha mikro dan kecil memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Stimulus seperti apa yang cocok untuk keberlangsungan usaha mikro dan kecil? Riset yang dilakukan oleh Sri Harini dan kawan-kawan tahun 2020 menemukan bahwa untuk meningkatkan daya tahan usaha mikro dan kecil, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Riset ini menjelaskan bahwa semakin tenaga kerja usaha mikro dan kecil berkualitas, maka kreativitas dan inovasi usaha menjadi meningkat. Hal ini memberikan daya saing yang lebih baik pada usaha mikro dan kecil di era digital. Sayangnya, bagi usaha mikro dan kecil, peningkatan sumber daya manusia bukanlah prioritas. Survei BPS pada Oktober 2020 menemukan bahwa usaha mikro dan kecil lebih mementingkan kebutuhan modal usaha dibanding untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dampaknya, usaha mikro dan kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan usaha di masa pandemi. Padahal, di situasi krisis akibat pandemi, usaha mikro dan kecil semakin membutuhkan semangat spiritual, kreativitas, inovasi, dan langkah-langkah solutif yang bisa menjaga keberlangsungan usaha. Riset juga menunjukkan ketika usaha mikro dan kecil memiliki sumber daya yang baik, memiliki spiritual value, usaha mikro dan kecil memiliki ketahanan yang lebih baik. Memiliki kesabaran saat krisis, kesadaran untuk berjuang, dan berikhtiar di masa pandemi. Usaha mikro dan kecil juga menghasilkan banyak ide baru dan inovasi usaha, seperti mengubah model pemasaran dari yang konvensional menjadi digital, kemudian menciptakan produk baru yang lebih menarik minat pasar, juga melakukan terobosan yang bisa meningkatkan efisiensi operasional usaha. Jika pemerintah menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia, maka insentif ekonomi sebaiknya lebih ditujukan kepada hal ini. Dengan meningkatkan sumber daya usaha mikro dan kecil, usaha masyarakat menjadi lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs yang merupakan komitmen nasional dan global untuk mensejahterakan masyarakat. Jika pemerintah mengutamakan kualitas sumber daya manusia usaha mikro dan kecil, pemerintah akan sesuai dengan 17 tujuan SDGs, yakni pertama, menciptakan kehidupan tanpa kemiskinan. Kedua, menghindarkan masyarakat dari kelaparan. Sehingga ketiga, menciptakan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Keempat, dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Kelima, menciptakan kesetaraan gender. Keenam, mewujudkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Ketujuh, mampu menyediakan energi bersih dan terjangkau. Sehingga kedelapan, memberikan akses kepada pekerjaan layak dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, mendukung keberlangsungan industri, inovasi, dan infrastruktur. Kesepuluh, mengurangi kesenjangan. Kesebelas, menghasilkan kota dan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan. Kedua belas, mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13, memotivasi penanganan perubahan iklim yang lebih baik dengan menjaga keberlangsungan. Ke-14, ekosistem lautan. Ke-15, ekosistem daratan. Ke-16, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Serta ke-17, kerjasama mewujudkan tujuan-tujuan SDGs. 17 tujuan tersebut terutama menciptakan kehidupan tanpa kemiskinan bisa terwujud apabila pemerintah menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri 4.0. Spiritual value, kemampuan kreatif, improvisasi, dan inovasi akan menjadi jalan keluar bagi usaha mikro dan kecil untuk bertahan bahkan bersaing di masa depan. Melalui video ini kami berharap dapat mengomunikasikan kesadaran tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia usaha mikro dan kecil, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai program dan inisiatif yang lebih menyasar pada kualitas sumber daya manusia untuk masa depan usaha mikro dan kecil pasca pandemi di masa depan.